Halo, selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya di pembelajaran 3. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, mengidentifikasi teks eksplanasi. Ada pelajaran Bahasa Indonesia ya. Anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi teks eksplanasi. Tapi sebelumnya, mari kita ingat kembali, apa sih itu teks eksplanasi? Terutama teks eksplanasi ilmiah ya, yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Berikut adalah sebuah teks eksplanasi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Mau tahu kisahnya? Mari kita baca bersama-sama ya. Gareth Augustus Morgan. Ini fotonya. Beliau adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapat 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan, jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi, teks eksplanasi ini ternyata membahas tentang lampu lalu lintas ya, yang menyelamatkan banyak sekali pengguna jalan, terutama di perempatan jalan ya. Anak-anak pasti sering melihat lampu lalu lintas di perempatan jalan. Itu adalah sistem buka tutup jalan agar semuanya tidak berbarengan dan bisa terjadi tabrakan. Nah, ternyata diceritakan di sini bahwa lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel. Ya, menggunakan 3 lampu dengan setiap jalur setiap lampu memiliki jalur tersendiri ke sumber energi seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, pada rangkaian paralel, rangkaian listrik paralel. Oke, kita akan mulai mengidentifikasi teks eksplanasi ini ya. Seperti sebelumnya bahwa teks eksplanasi memiliki 3 poin ya. Yang pertama ada pembukaan ya atau pernyataan umum, yang kedua ada isi atau deretan penjelas, yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan. Jika terdapat 4 paragraf, maka paragraf pertama adalah pernyataan umum. Paragraf kedua dan ketiga adalah deretan penjelas dan paragraf keempat adalah kesimpulan. Nah, di sini kebetulan paragrafnya ada 3 ya, benar sekali ada 3 paragraf. Caranya lihat aja teks yang menjorok ke dalam pada kalimat pertama ya. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Oke, paragraf yang pertama
Ala bagian pernyataan umum berisikan informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan dan diinformasikan. Ya, yang akan diinformasikan kita bisa tandai ya menggunakan tanda khusus seperti stabilo boleh ya, stabilo hijau. Jadi bagian pernyataan umum itu adalah kalimat Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Jadi itulah bagian pernyataan umum, yaitu informasi tentang apa yang akan dibicarakan seterusnya. Paham anak-anak? Mari kita lanjut ke bagian deretan penjelas atau paragraf yang kedua. Nah, bagian deretan penjelas ini biasanya berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Di paragraf kedua, inti dari kalimatnya untuk bagian deretan penjelas adalah lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel ya. Jadi prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nah, ini harus ditulis di bagian deretan penjelas ya kalimat ini. Oke. Mari kita lanjut ke bagian penutup atau kesimpulan. Kalimat yang menjadi kesimpulan utama di sini adalah kalimat sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas ya. Itu adalah tujuan utamanya dari dia melihat bahwa banyak sekali kejadian kecelakaan, terpanggil dirinya untuk menemukan lampu lalu lintas. Ya, seperti itulah cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Oke, anak-anak bisa istirahat sebentar atau langsung lanjut ya ke bagian rangkaian listrik pelajaran IPA. Rangkaian listrik merupakan suatu susunan listrik yang berasal dari sumber tegangan menuju benda dengan menghidupkan atau mematikan dengan saklar. Oke, itu namanya rangkaian listrik. Kita sudah mempelajari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel di video sebelumnya. Ya, jadi di sini Bapak ingin menekankan apa sih itu rangkaian listrik ya? Itu apa tadi? Adalah susunan listrik ya yang berasal dari sumber tegangan atau baterai ya. Sumber tegangan itu baterai atau sumber energi. Boleh baterai, boleh aki, apa yang lainnya juga boleh, generator, pembangkit juga boleh ya. Menuju benda ya atau lampu istilahnya ya, dengan menghidupkan atau mematikan saklar. Itu anak-anak sudah praktekkan itu. Rangkaian listrik memiliki 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri ini dalam satu jalur ya, ini sumber tegangannya atau energinya mengalir satu jalur ke lampunya ya, lalu kembali lagi berputar lagi. Kalau rangkaian paralel ini menggunakan dia berderet ya, masing-masing benda atau lampunya pada tegangan memiliki jalurnya masing-masing, ada kelebihan, ada kekurangan. Rangkaian seri juga seperti itu. Jika kalian lupa, kalian bisa melihat video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Sebuah rangkaian listrik memiliki 2 keadaan, yaitu saat rangkaian mengalirkan daya dari sumber energi dan yang tidak mengalirkan daya. Nah, 2 keadaan ini disebut yang pertama rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, apa sih itu? Bagi yang belum paham, Bapak akan jelaskan di sini ya. Mengalirkan daya dari sumber energi dan yang tidak mengalirkan daya. Biasanya kalau anak-anak pakai saklar pada rangkaian yang anak-anak buat, biasanya kalau saklarnya on atau hidup itu namanya mengalirkan daya.
Kalau saklarnya off atau mati, itu tidak mengalirkan daya. Nah, dua keadaan ini disebut dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Mari kita pelajari apa sih itu? Rangkaian terbuka. Rangkaian listrik terbuka ini adalah rangkaian listrik yang dimana salah satu bagian arusnya terbuka, sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik yang terbuka ini disebut juga dengan rangkaian listrik yang terputus. Oke, bisa dibayangkan ya, bagian saklar yang terputus atau terbuka ya seperti ini tidak akan memungkinkan adanya alur listrik yang bisa melewatinya. Makanya rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Saklar yang terbuka ini adalah dalam keadaan off atau mati. Jadi pada tegangan atau sumber energi dari baterai ini tidak mengalir, maka lampu tidak akan hidup. Itu namanya rangkaian terbuka atau rangkaian listrik yang terputus. Ya, putusnya di sini ya, paham ya? Rangkaian terbuka. Oke, bagaimana dengan rangkaian tertutup? Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang dimana aliran arusnya mengalir dengan lancar. Kondisi saklar yang tertutup atau rangkaian dengan komponen yang tidak terputus bisa mengalirkan arus listrik sehingga lampu pada rangkaian listrik bisa menyala. Rangkaian listrik yang tertutup disebut tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Ya, jadi tadi saklarnya terbuka ya. Namanya rangkaian terbuka atau rangkaian yang terputus. Sekarang rangkaian tertutup. Saklarnya dalam keadaan on ini ya. Jadi saklarnya mengalirkan arus dari baterai. Jadi sehingga lampunya bisa menyala. Oke, cara mengingatnya, jika lampunya padam namanya rangkaian terbuka, kalau lampunya menyala itu rangkaian tertutup. Oke, sekian video hari ini untuk video kali ini ya. Jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, atau di-subscribe. Oke, terima kasih.